Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok aplikasi Batara, yakni bantu pantau limbah secara real time. Perkenalkan, nama saya Sindu Aditya Jenadi dengan A11 2023 14874. Saya di sini didampingi oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Rafiq dengan A11 2023 15013. Yang ketiga adalah Brian ada dengan NIM A11 2023 15114. Yang keempat ada Helena dengan NIM A11 2023 14959. Dan yang terakhir ada Kabita dengan NIM A11 2023 15102. Nah, masuk ke pembahasan utama, ini adalah latar belakang mengapa aplikasi Batara ini dibuat, yang akan dipresentasikan oleh Helena. Jadi hal yang melatar belakangi permasalahan kita yang kita alami adalah industri tekstil adalah salah satu yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Namun di sisi lainnya, itu juga menjadi salah satu penyumbang utama dalam pencemaran lingkungan. Menurut Bappenas pada 2024 menemukan bahwa timbunan limbah tekstil di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 2,3 juta ton per tahunnya, dan jumlahnya itu akan terus meningkat sebesar 70% jika tidak dilakukan intervensi. Masalah ini didukung juga dengan pengelolaan limbah yang kurang efektif, seperti batasan teknologi, kurangnya SDM pelatih, dan minimnya sistem pemantauan yang memadai. Diperlukan solusi inovatif untuk memecahkan masalah tersebut, yakni dengan membuat aplikasi monitoring limbah yang terintegrasi dengan IoT, sistem pelaporan otomatis, dan fitur real-time. Aplikasi ini tidak dirancang untuk membantu pabrik tekstil memenuhi regulasi, tapi juga mendorong berkontribusi pada pelestarian yang praktis dan terukur. Nah, di sini kita akan melihat permasalahan di sekitar kita dengan menggunakan user persona. Di sini ada Ibu Nick dengan umur 35 tahun. Beliau merupakan ibu rumah tangga yang mengkhawatirkan pencemaran lingkungan dari pabrik tekstil di sekitar rumahnya. Ia mengatakan bahwa limbah cair dari pabrik sering mencemari sungai, membuat air menjadi tidak sedap, dan mengancam kesehatan keluarga serta warga sekitar. Saya berharap ada tindakan nyata untuk mengatasi ini. Maka dari itu, Batara hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya ada desain solusi, yaitu platform atau aplikasi Batara yang menghubungkan antara warga, atau di permasalahan sebelumnya ada Ibu yang dapat melaporkan pencemaran limbah dari pabrik ke regulator, yang kemudian regulator dapat menghubungi pabrik tekstil, dan pabrik tekstil dapat memesan instansi jasa pengelola limbah, yang kemudian limbah di pabrik tekstil dapat dikelola. Itu adalah solusi yang dapat Batara hadirkan untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang desain perangkat lunak. Jadi dalam desain solusi ini akan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama dari sisi user pabrik, lalu kedua dari user masyarakat, user instansi pengelola limbah, user regulator, dan di sini kita akan membahas bagaimana IoT dalam aplikasi Batara bekerja. Nah, masuk pembahasan pertama adalah desain solusi dari user pabrik yang akan dipresentasikan oleh saya, Sindu Aditya Jenadi. Selamat malam semuanya. Di sini adalah menu daripada user pabrik. Di sini ada beberapa tampilan, ada notifikasi terkait tentang kapasitas penggunaan limbahnya, lalu ada total poin 1,5 berupa insentif dari pemerintah, lalu ada ya pencarian poin, lalu ada order aktif, kita ada riwayat laporan, jadi laporan yang sudah dibuat pabrik. Di sini ada persentase daripada limbah tekstilnya pabrik. Kita akan coba sewa jasa limbah. Di sini kita akan memasukkan alamat pickupnya dengan catatan pabrik saya di Gang 10. Kita detailkan barang limbah kita, ada 1000 liter dan 300 liter. Kita coba order. Lalu kita akan melakukan pembayaran di virtual account ini, kita order. Nah, ini kita akan berhasil membuat order dan ini aplikasi akan mencarikan pengelola limbah terdekat. Nah, bila mana sudah ketemu, nanti kita bisa menghubungi pabrik tersebut. Mungkin itu saja flow dari aplikasi Batara pada bagian user. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem flow dari user masyarakat. Yang pertama ada main menunya. User masyarakat bisa mencari pabrik, dan jika sudah, maka akan tampil list pabrik di sekitar lokasi dari masyarakat itu. Dan di sini ada beberapa pabrik
yang disertai dengan indikator merah, hijau, kuning. Hijau di sini yang berarti pabrik tersebut sudah aman, tidak melebihi batas regulasi, dan jika kuning maka ada batas yang sudah melebihi regulasi dan dengan indikator merah. Namun masih bisa diwajarkan. Dan yang terakhir nih yang merah, ini yang sudah berbahaya pabriknya dengan disertai detail kandungan yang sudah melebihi batas di bagian sini. Kemudian dilanjutkan dengan button baru yang berfungsi sebagai mengirim notifikasi kepada user regulator agar user regulator akan mengirim penalti kepada user si pabrik tersebut. Dan yang terakhir ada fitur komunitas. Fitur ini akan mengkoneksikan user pabrik bisa memiliki agenda seperti event dan juga bisa memberikan insentif kepada masyarakat bila itu dibutuhkan. Di sini menu profil user masyarakat, jika masyarakat tersebut dapat insentif dari fitur komunitas tadi, maka bisa di-withdraw dengan bank di sini. Mungkin segitu saja user masyarakat. Berikutnya ada user instansi pengelolaan publik. Di user instansi pengelolaan publik ini ada fitur utama history dan order. Untuk order akan memunculkan pesanan-pesanan yang sudah masuk ke aplikasi dan apabila ingin menerima pesanan akan mengeklik details dan menerima pesanan atau accept. Dan akan diarahkan ke page halaman ini. Ada navigate untuk menunjukkan pabrik tujuan ke arah tujuan dan ada fitur chat yang dimana jasa dan pabrik dapat berkomunikasi. Dan juga ada order details ini untuk men-tracking di mana si jasa pengelola pabrik ini sedang berada di mana dan untuk menyelesaikan pesanan juga. Setelah pesanan selesai, dia akan kembali ke bagian halaman utama. Kemudian ada history. History ini adalah orderan-orderan yang sudah diterima oleh si jasa pengelola pabrik ini. Selanjutnya ada user regulator yang akan dipresentasikan teman saya Helena. Baik, untuk user regulator di menu cari itu akan ada home list pabrik yang berisi tentang indikator status pabrik, detail pabrik, dan juga riwayat laporan yang bisa di-download maupun memberikan peringatan kepada pabrik tersebut. Lalu juga ada fitur modul yang berisi video maupun bacaan tentang cara pengelolaan limbah. Lalu ada fitur transfer untuk membayar intensif bagi pabrik maupun masyarakat dengan mencari atau memilih pabrik lalu memasukkan nominal yang sesuai dengan intensif tersebut. Lalu untuk menu user regulator juga ada fitur withdraw yang rekeningnya bisa disesuaikan dengan rekening penerimanya. Ada edit profile bagi user regulator, ada riwayat transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, dan ada notifikasi tentang status pembayaran yang berhasil atau sukses. Jadi sekian desain perangkat lunak untuk user regulator. Saya di sini akan membawakan bagaimana untuk kerja atau desain perangkat lunak aplikasi Petara. Untuk sistem IoT akan dimulai dari ketika prop sensor, jadi kebutuhan dan beda. Ketika sensor ini akan membaca parameter air secara terus-menerus. Lalu data tersebut akan dikirim ke modul untuk proses berbentuk data analog menjadi digital dan penggabungan ketika data menjadi satu paket data yang disiapkan untuk ditransmisikan. Nah, data ditransmisikan dengan protokol MQTT melalui komunikasi Wi-Fi, LoRaWAN atau suara. Data ditransmisikan menuju server aggregator untuk disimpan ke dalam database. Karena sudah disimpan di dalam database, aplikasi client-side dapat menggunakan data-data tersebut untuk diaplikasikan dalam fitur-fiturnya seperti menampilkan grafik atau fitur-fitur penting lainnya. Mungkin itu saja yang kelompok aplikasi Batara bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.